Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Aryani dari kelas IHA 1 dengan NIM 2102056005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kodifikasi hadis yang meliputi latar belakang hadis, periode-periode kodifikasi hadis, dan karakteristik atau kekhasan tokoh dan produk pada masing-masing kodifikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kodifikasi hadis yang meliputi latar belakang kodifikasi, periode-periode kodifikasi hadis, dan karakteristik atau kekhasan tokoh dari produk pada masing-masing kodifikasi atau karya-karya. Sebelum kita masuk tentang materi kodifikasi hadis, kita harus tahu apa arti kodifikasi itu. Nah, kodifikasi itu artinya mengumpulkan, menghimpun atau membukukan, yakni menghimpun catatan-catatan hadis Nabi dalam suatu mushaf. Itu yang dinamakan dengan kodifikasi hadis. Lalu latar belakang kodifikasi hadis. Nah, kodifikasi hadis secara masif itu dimulai sejak diterimanya surat perintah oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada saat itu Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz mengambil inisiatif untuk memerintahkan gubernur dan pembantunya untuk mengumpulkan dan menulis suatu hadis. Nah, pada saat itu ada beberapa faktor yang mendorong Umar ibnu Abdul Aziz ini melakukan pengkodifikasian atau kodifikasi hadis. Yang pertama itu, alasan pertama yaitu munculnya kekhawatiran bercampurnya hadis dengan Al-Quran. Nah, pada saat itu Umar merasa khawatir akan bercampurnya hadis dengan Al-Quran, mana yang hadis dan mana yang Al-Quran akan tercampur, karena pada saat itu Al-Quran telah dibukukan dan telah disebarkan. Alasan kedua yaitu munculnya kekhawatiran akan hilang dan lenyapnya hadis karena banyaknya para sahabat yang meninggal dunia akibat usia yang lanjut ataupun dalam peperangan. Nah, yang ketiga, semakin meraknya keinginan pemalsuan hadis. Pada saat zamannya itu banyak pemalsuan hadis. Nah, Umar itu takut kalau nanti akan kegiatan pemalsuan hadis tersebut. Nah, makanya dia langsung membukukan hadis. Lalu yang keempat, karena telah semakin luasnya daerah kekuasaan Islam dan juga semakin banyaknya daerah kekuasaan Islam disertai semakin banyaknya dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Pada saat itu penyebaran wilayah daerah kekuasaan umat Islam itu sudah menyebar luas dan juga permasalahan umat Islam itu banyak. Nah, makanya Umar bin Abdul Aziz ini mengkodifikasikan Al-Quran. Nah, dengan permasalahan tersebut Umar bin Abdul Aziz selaku khalifah untuk segera mengambil tindakan positif guna menyelamatkan hadis dari kemusnahan dan pemalsuan dengan cara membukukannya. Lalu di sini kita juga akan membahas periode kodifikasi hadis. Nah, pada periode pertama yaitu pada abad pertama Hijriah, yang mana pada masa Rasulullah SAW. Pada periode pertama Rasulullah SAW itu menyampaikan suatu hadis dengan cara bil lisan dan perbuatan yang disampaikan kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya pun langsung mendengarkan dari Rasulullah tersebut. Dan pada saat itu sahabat itu menerima hadis dengan cara menghafalkannya. Sahabat mendengarkan dari Nabi Muhammad dan dia mendengarkan untuk terus langsung dihafalkannya dan juga menulis saat memiliki kesempatan untuk melakukannya. Karena pada penulisan hadis pada awal perkembangan hadis ini sangat terbatas karena mengingat bahwa terdapat pelarangan mengenai penulisan hadis oleh Rasulullah sebelum kemudian diperbolehkan lagi oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah pada saat itu melarang dalam penulisan hadis karena ada beberapa alasan. Yang pertama, dikhawatirkan para sahabat akan mengalami keracunan dan tidak bisa membedakan mana yang Al-Quran, mana ayat yang Al-Quran, mana yang hadis. Yang kedua, Rasulullah SAW khawatir hadis akan tercampur dengan Al-Quran yang saat itu masih dalam proses penurunan wahyu atau al-tanzil.
Lalu yang ketiga, itu dikhawatirkan masyarakat akan lebih fokus pada hadis dibandingkan dengan Al-Quran. Nah, dengan alasan-alasan tersebut Rasulullah SAW itu melarang untuk menulis sebuah hadis. Tetapi pada akhirnya dengan alasan-alasan tertentu Rasulullah SAW memperbolehkan hadis untuk ditulis. Lalu pada periode kedua, yaitu pada abad pertama Hijriah, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, yang mana periode ini dinamakan dengan tasabut wal iqlal min al-riwayah, yang artinya yaitu pematerian dan pembatasan penyidikitan riwayat. Jadi pada saat Khulafaur Rasyidin, riwayat-riwayat penulisan hadis itu dibatasi. Lalu pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, pengembangan hadis ini tidak begitu pesat karena disebabkan kebijakan kedua khalifah ini dalam masalah hadis. Mereka menginstruksikan agar berhati-hati dalam meriwayatkan sebuah hadis. Bahkan Khalifah Umar pun tegas melarang memperbanyak periwayatan hadis, karena hal ini dimaksudkan agar Al-Quran itu terjaga keorisinalitasnya dan juga kemurniannya, dan umat Islam untuk memfokuskan diri dalam pengkajian Al-Quran dan penyebarannya. Nah, bersamaan dengan meluasnya penyebaran Islam, maka turut menyebar pula hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian untuk mencegah dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, maka periwayatan hadis pun tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tidak boleh. Lalu yang ketiga, pada periode ketiga pada masa tabi'in, yaitu pada akhir abad 1 sampai 2. Nah, pada metode yang dilakukan para tabi'in ini dalam mengoleksi dan mencatat suatu hadis adalah melalui pertemuan-pertemuan atau al-taqi dengan para sahabat. Kemudian mereka mencatat apa yang didapat dari pertemuan tersebut. Nah, pada masa ini juga para sahabat ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah, sejumlah wilayah ataupun daerah Islam atau wilayah Islam, sehingga para tabi'in dapat mempelajari hadis dari mereka. Lalu penyebaran. Nah, penyebaran hadis pada masa tabi'in itu gimana? Nah, penyebaran hadis pada masa tabi'in itu meliputi 1. Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Kufah, yang keempat Basrah, yang kelima Mesir, yang keenam Syam, yang ketujuh Andalus, serta Yaman dan juga Khurasan. Lalu kemudian pada periode keempat yaitu abad kedua Hijriah, pada masa Umar ibnu Abdul Aziz. Pada periode ini hadis-hadis Rasulullah mulai ditulis dan dikumpulkan secara resmi. Umar ibnu Abdul Aziz, salah seorang khalifah dari dinasti Umayyah yang mulai memerintahkan di penghujung abad pertama Hijriah, merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah bagi penghimpunan dan penulisan hadis secara resmi yang selama ini berserakan dalam catatan dari hafalan para sahabat maupun tabi'in. Nah, kitab-kitab pada abad ini itu belum disusun secara sistematis, belum urut. Pada periode ini juga dilakukan pengelompokan atau mengkategorikan penyusunan hadis menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kitab-kitab yang berisi Nabi semata. Yang kedua, kitab-kitab hadis Nabi yang bercampur dengan keputusan resmi oleh para khalifah. Tidak hanya khalifah saja, yaitu sahabat lainnya atau para tabi'in juga. Nah, kodifikasi pada pertengahan awal abad kedua Hijriah ini belum ada pemisahan antara hadis dhaif, hadis sahih maupun hadis maudhu. Lalu pada periode kelima. Nah, pada periode kelima ini yaitu abad ketiga, yaitu masa penyaringan, pemeliharaan, penyempurnaan hadis ataupun pembaruan gitu. Pada periode ini merupakan puncak kejayaan suatu hadis, yang mana perkembangan ilmu keislaman pada abad ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu hadis.
Nah, pada masa ini juga kitab yang berisi hadis Rasulullah telah dipisahkan dari haul sahabat dan fatwa tabi'in, dan sudah dipetak-petakan mana yang hadis sahih, mana yang hadis dhaif, mana yang hadis maudhu. Lalu periode ke-6. Pada periode ke-6 yaitu pada abad ke-4 Hijriyah sampai 6 Hijriyah, yaitu masa pemeliharaan, penertiban atau penambahan dan penghimpunannya. Jadi pada periode ke-6 abad ke-4 sampai ke-6 ini sudah tidak ada penulisan hadis, tapi hadis itu mengembangkan, dibuat ikhtisar dalam pengembangannya gitu. Lalu yang terakhir yaitu periode ke-7. Periode ke-7 pada abad ke-7. Pada periode ini sudah ada pembuatan kitab atau syara dan sudah ada penjelasan tentang kandungan-kandungan hadis. Jadi pada abad ke-7 Hijriah tentang syara kandungan-kandungan hadis itu sudah dijelaskan, sudah ditulis di dalam suatu hadis. Jadi udah dibukukan gitu, sudah jadi. Selanjutnya, karakteristik atau kekhasan tokoh dan produk atau karya pada masing-masing fase kodifikasi hadis. Yang pertama ada abad kedua. Pada abad pertama itu belum ada produk kodifikasi karena pada abad pertama itu belum ada penulisan hadis. Yang pertama abad kedua itu ada karakteristik atau ciri khasnya. Yang pertama, kitab-kitab pada abad ini belum disusun secara sistematis, jadi belum berurutan. Yang kedua, pada umumnya kitab ini menghimpun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta fatwa-fatwa sahabat dan juga tabiin. Nah, dan himpunan hadis pada masa ini itu masih bercampur baur antara topik yang ada. Jadi pada masa ini hadis itu masih tercampur topiknya yang menyangkut ada bidang tafsir, sirah, hukum dan lain sebagainya. Terus selanjutnya pada kitab hadis itu belum dijumpai pemisahan antara hadis-hadis yang berkualitas, yaitu ada hadis sahih, hasan dan juga dhaif. Lalu tokoh dan karya yang dihasilkan pada abad kedua ini yaitu pertama kitab Al-Muwatta, yaitu karya Imam Malik di Madinah. Yang kedua ada Musnad Al-Syafi'i, yaitu karya Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga ada Al-Jami', yaitu karya Abdul Razak Al-Shan'ani. Yang keempat ada Al-Syirat Al-Nabawiyah, yaitu karya Ibnu Ishaq. Lalu pada abad ketiga, nah karakteristik atau ciri khas pada abad ketiga yaitu kitab yang berisi hadis Rasulullah itu telah dipisahkan dari haul sahabat dan fatwa tabi'in, yang mana juga sudah dipetak-petakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, dan mana hadis yang maudhu. Tokoh dan karya yang dihasilkan itu yang pertama ada kitab sahih. Nah, kitab sahih itu meliputi Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Pada kitab sahih itu ada karya, yaitu karya Imam Bukhari, yaitu Al-Jami' As-Sahih pada tahun 194 sampai 252 Hijriah. Yang kedua ada karya Imam Muslim, yaitu Al-Jami' As-Sahih pada tahun 204 sampai 261 Hijriah. Lalu ada kitab Sunan. Kitab Sunan itu meliputi Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i dan Sunan At-Tirmizi. Lalu pada kitab Sunan ini ada karya At-Tirmizi, yaitu kitab As-Sunnah. Yang ketiga ada kitab Musnad, meliputi Musnad Abu Dawud, Sulaim, terus Musnad Abu Bakar bin Abu Swaibah, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya pada abad ke-4 sampai ke-7. Pada abad ke-4 sampai 7 ini mempunyai karakteristik atau ciri khasnya, yang mana hadis itu berbentuk mujam, sahih, mustadrak atau susulan sahih, ikhtisar, dan juga syarah, yaitu ulasan. Nah, tokoh dan karya yang dihasilkan pada abad ke-4 sampai 7 4 sampai 7 yaitu ada karya Al-Ilzamat ala Al-Bukhari wal Muslim, yaitu tokohnya Al-Daruqutni. Ada yang kedua Al-Mustadrak ala Asy-Syahihain, yaitu karya Al-Hakim. Terus yang ketiga ada Ma'alim Al-Sunan,
yaitu karya Al-Hattabi. Yang keempat ada Fath Al-Bari ala Syahih Al-Bukhari, yaitu karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf.